sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri yang diangkat dari kejadian nyata dengan judul Akibat Pesugihan Penglaris Gunung Kawi, full version. Selamat mengikuti. Sulawesi Selatan 1992. Malam itu Sardi merenung sayu di rumah kontrakannya. Tadi pagi dia baru saja mendarat dari penerbangan Surabaya Makassar. Selama 3 tahun merantau, baru kali ini dia mengunjungi Jawa. Tapi sama sekali tidak mampir ke rumah orang tuanya di Pasuruan, karena memang dia tidak berniat untuk pulang kampung. Perjalanan itu memang bukan perjalanan biasa. Dia ke Jawa bukan untuk mengunjungi orang tuanya, tapi menjemput jin pesugihan dari Gunung Kawi, tempat yang sudah sangat lama menjadi favorit para pemburu kekayaan lewat jalur gaib. Sardi nekat pinjam uang ke rentenir demi kebutuhan biaya perjalanan penerbangan ke Surabaya. Ada perasaan bersalah sebenarnya, tapi kondisi ekonomi keluarganya yang carut-marut karena judi dan mabuk-mabukan membuatnya terjerat hutang rentenir yang makin menumpuk. Sebenarnya tidak ada yang menuntut Sardi untuk menjadi orang kaya. Ayahnya adalah seorang yang cukup terpandang di kampung halamannya, tapi sama sekali bukan karena harta. Ayahnya disegani lebih karena beliau adalah seorang guru ngaji dan terkenal suka membantu siapapun yang membutuhkan. Pendeknya, sang ayah adalah orang yang ditokohkan karena perilaku terpuji dalam keseharian. Hal itu juga yang sebenarnya membuat Sardi bimbang menempuh jalan ini. Orang tuanya tidak pernah mempermasalahkan kondisinya yang belum juga beranjak dari kemiskinan. Bahkan di surat terakhir yang diterimanya, sang ayah mengatakan bahwa beliau dan ibunya selalu mendoakan agar Sardi diberi kesabaran menjalani jatuh bangun usaha dan segera mendapat kelancaran rezeki yang penuh berkah serta mendapatkan momongan. Di zaman itu, surat memang menjadi satu-satunya alat komunikasi dengan kedua orang tuanya di kampung. Entah setan apa yang kemudian meracuni Sardi hingga menempuh jalan hina ini. Mungkin karena iri terhadap dua kakaknya yang cukup sukses secara ekonomi di Surabaya, atau teman-teman sesama perantau yang ketika itu bahkan beberapa sudah punya mobil. Intinya, otaknya sudah gelap, dan malam ini adalah malam pertama semua ritual yang harus dijalani di rumah. Otaknya masih merekam jelas langkah demi langkah ritual yang harus dilewatinya. Kemarin dia dipandu di sana. Dia datang sendirian ke sana berbekal informasi dari temannya dan langsung menemui sang dukun yang ternyata adalah juru kunci dari sebuah makam. Awalnya Sardi dimandikan kembang, lalu harus minum air khusus dari sang dukun. Dan yang membuatnya ketakutan sampai sekarang adalah dia pulang ke Sulawesi membawa jin yang nantinya membantu melariskan usahanya jualan bakso. Sang jin memang belum kelihatan, tapi menurut sang dukun, jin akan menampakkan diri sesaat setelah kemenyan yang dibawa dari sana dibakar di dapur rumahnya. Itu artinya sebentar lagi, sesuai jadwal yang diberikan oleh sang dukun. Jarum pendek di jam dinding di ruang tamu hampir menyentuh angka 12 secara penuh. Sekitar 3 menit lagi, ritual bakar kemenyan pertama harus dijalani Sardi. Detak jantungnya terasa melaju sangat cepat.
berburu dengan rasa takut atas semua kemungkinan. Sang istri yang juga menyetujui langkah ini sudah disuruhnya tidur sejak tadi. Karena ini adalah pesugihan tanpa tumbal nyawa, istrinya menyetujui langkah ini sejak awal. Dan jam 12.00 pun tiba. Entah kebetulan atau tidak, terdengar suara cicak bersahut-sahutan, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri tegak. Yang dia tahu sejak kecil, ini adalah sebuah pertanda ada makhluk gaib datang atau melintas. Tangan Sardi yang gemetar perlahan mengambil bungkusan kemenyan dan kemudian korek dari saku celananya. Setelah memejamkan mata berusaha menenangkan diri, kemenyan itu pun dibakarnya. Semerbak aroma kemenyan sontak memenuhi ruangan dapur yang kecil, bersama rasa dingin yang seperti menjalar merata memenuhi ruang itu. Perlahan, seperti sebuah siluet, ada semacam lukisan makhluk tinggi besar berbulu lebat di dinding dapur, dan dengan cepat menjelma menjadi sosok besar hitam yang berdiri tepat di depan Sardi. Matanya membelalak merah, nafasnya terdengar cukup keras dan berbau amis. Genderuwo, itu yang tiba-tiba teringat di otak Sardi tentang makhluk di depannya. Selama ini dia memang tidak pernah melihat langsung makhluk gaib, tapi yang ada di depannya adalah sosok yang perawakannya sering didengar sejak dia kecil. Sardi yakin ini adalah jenis genderuwo. Kemarin sang dukun memang tidak menjelaskan jin jenis apa yang akan dibawanya pulang dari Sulawesi. Genderuwo itu menatap tajam mata Sardi yang entah kenapa tidak mampu dipejamkan. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh si genderuwo, tapi itu lebih dari cukup untuk membuat Sardi merasa sangat ketakutan. Setelah beberapa detik, sang genderuwo melesat melompat ke sebuah plastik hitam berisi kembang yang sudah disiapkan Sardi tadi siang. Dengan lahap, sang genderuwo menyantap kembang-kembang itu. Terdengar gigi-giginya beradu karena kecepatan makannya. Dalam sekejap, bunga itu habis tak bersisa. Pemandangan menakutkan itu terus berlanjut. Sardi semakin gemetar dalam kesadaran penuh bahwa ini harus dijalaninya setiap malam. Sang genderuwo kemudian mendengus dengan suara menyeramkan tepat di depannya lagi. Dan sesaat kemudian dia melesat menuju panci besar berisi bakso yang rencana besok sore dijualnya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Sardi. Tak ada yang bisa dilakukannya. Dia teringat pesan sang dukun bahwa jin yang dibawa tidak akan mencelakainya. Yang penting setiap hari disediakan makanan berupa bunga yang biasa ditabur di makam yang banyak dijual di pasar. Dan satu lagi, apapun yang dilakukannya jangan pernah dicegah. Genderuwo itu melompat turun dari atas panci dalam sekejap juga. Sardi benar-benar merasa terkunci. Semua keberanian sebenarnya sudah dipersiapkan dengan maksimal, tapi apa yang terjadi di depannya tetaplah terlalu mengerikan. Tak lama kemudian, Sardi harus menyaksikan pemandangan yang tidak kalah mengiris hatinya. Entah bagaimana caranya, sang genderuwo tiba-tiba sudah datang dengan membopong istrinya. Ingatan Sardi kembali menuju ke apa yang disampaikan sang dukun. Jin itu tidak akan mencelakai, tapi apapun yang dilakukan jangan pernah dicegah. Sardi benar-benar semakin terkunci dalam ketidakberdayaan dan ketakutan. Sang genderuwo kemudian dengan kasar melucuti satu demi satu pakaian istrinya. Sardi benar-benar tak mampu menyaksikan itu semua.
Matanya berusaha dipejamkan kuat-kuat. Tak ada yang dilihatnya, karena dia juga memalingkan wajah dari kejadian itu. Badannya semakin gemetar, dan kini dia membelakangi sang genderuwo. Sayup-sayup dan kemudian semakin jelas istrinya meronta kesakitan. Berkali-kali dia berteriak minta tolong. Air mata Sardi mengucur deras mendengar itu. Tapi lagi-lagi tidak ada yang bisa dilakukan. Kalau dia mencegah apa yang dilakukan sang genderuwo, maka mereka berdua dalam bahaya. Ini adalah pesugihan tanpa tumbal. Tapi kalau ada yang dilanggarnya, maka dia dan istrinya yang akan menjadi tumbal. Itu pesan yang berkali-kali ditekankan oleh sang dukun kemarin. Sardi benar-benar tidak punya pilihan. Rasa takut, amarah, cemburu bercampur aduk menjadi satu. Cukup lama Sardi harus bergelut dengan itu semua. Walaupun posisinya membelakangi genderuwo dan istrinya, dia bisa membayangkan rasa sakit istrinya dengan teriakan-teriakan yang melolong-lolong seperti itu, tanpa ada apapun yang bisa diperbuatnya. Perlahan, rasa amarahnya sedikit menurun, karena teriakan kesakitan istrinya sudah berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Tapi ini yang terjadi berikutnya. Setelah tak lagi berteriak kesakitan, istrinya terdiam tanpa suara. Tapi tak lama kemudian yang terdengar adalah desahan-desahan kenikmatan dari mulut istrinya. Sardi berteriak memaki dirinya sendiri, tapi itu semua hanya bisa dilakukan dalam hati. Air matanya mengucur semakin deras. Sungguh tidak pernah disangkanya mencari pesugihan akan semengerikan ini. Rasanya sangat lama kejadian itu. Erangan-erangan kenikmatan dari mulut istrinya semakin jelas terdengar, dan sepertinya sang istri mencapai puncak kenikmatan berkali-kali. Setelah suara-suara kenikmatan yang sangat lama itu, suasana menjadi kembali hening. Perlahan dan dengan berusaha mengumpulkan semua keberanian, Sardi membalikkan badannya untuk melihat kondisi sang istri. Terlihat jelas istrinya sedang tertidur pulas, dengan senyum penuh kenikmatan dan tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Air mata Sardi semakin menjadi. Dia benar-benar merasa menjadi seorang suami yang hina, yang demi keinginan materi rela berbagi tubuh istri yang sangat dicintainya. Perlahan tangannya diulurkan untuk membelai sang istri yang masih sangat pulas kelelahan. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan keras tepat mendarat di perutnya. Sardi pun terpental hingga tubuhnya tersandar ke dinding dapur. Dan dalam kondisi matanya terbuka, dia melihat sang genderuwo menggauli istrinya lagi. Ya, kali ini tepat di depan matanya. Sardi lagi-lagi memalingkan mukanya, tapi desahan-desahan kenikmatan dari mulut istrinya benar-benar terdengar sangat jelas. Tak ada suara teriakan minta tolong, tak ada lagi lolongan kesakitan. Yang ada hanya satu irama, desah kenikmatan yang tiada tara. Rasanya pergumulan itu lebih lama dari yang tadi. Hatinya terasa sangat perih teriris-iris. Tangannya sempat berusaha menggapai tubuh istrinya, tapi tenaganya seperti hilang entah kemana, dan besarnya rasa takut yang tidak mampu dilawan. Sardi hanya bisa menunggu momen-momen erotis itu selesai. Setelah erangan puncak kenikmatan dari sang istri yang entah keempat atau kelima kalinya, terdengar suara hembusan angin yang sangat keras. Seperti ada sesuatu yang melesat keluar dari dapurnya, dan bersama itu pula sang genderuwo menghilang dari pandangan matanya.
Sardi kemudian mendekati istrinya dengan merangkak karena rasa sakit akibat tendangan tadi. Kali ini dia yakin sang genderuwo telah selesai menuntaskan nafsunya. Dirabanya tubuh sang istri dan tiba-tiba tubuh istrinya pun menghilang. Sardi berusaha berdiri dengan sangat tertatih. Setelah dia yakin mampu berdiri, perlahan kakinya dilangkahkan menuju kamar. Dengan hati-hati pintu kamar dibukanya, dan sangat mengejutkan, istrinya benar-benar tertidur tanpa berpakaian. Hati Sardi meronta-ronta lagi dalam ketidakberdayaan. Usahanya untuk menghibur diri hancur lebur seketika. Tadinya dia berpikir yang dia lihat hanyalah kejadian gaib yang tidak benar-benar nyata. Tapi kali ini otaknya tidak bisa dibohongi. Sang genderuwo benar-benar menikmati tubuh istrinya. Malam semakin larut dan pagi sebentar lagi tiba. Sardi yang duduk mengutuk diri di ruang tamu belum berhasil memejamkan mata. Ada penyesalan luar biasa karena kejadian yang baru disaksikannya. Sang dukun tidak pernah bercerita tentang genderuwo yang akan menggauli istrinya. Dia hanya mengatakan apa yang dilakukan jin tidak boleh dicegah agar tidak ada tumbal nyawa. Salah satu penyesalan terbesarnya adalah karena dia lupa menanyakan apa yang akan dilakukan jin yang dia bawa terhadap istrinya. Tapi semuanya sudah terlambat, dan ini baru malam pertama dari rangkaian 6 bulan yang disepakatinya dengan sang dukun. Jarum pendek di jam dinding ruang tamu sudah menunjuk angka 3, dan Sardi belum berhasil memejamkan matanya. Dia yakin horor malam itu sebentar lagi selesai. Yang didengarnya sejak kecil, gangguan makhluk halus akan berakhir menjelang subuh karena mereka harus pulang dan tidur. Entah benar atau tidak, tapi itulah yang sering didengarnya. Sardi sebenarnya bukan orang yang sangat penakut, tapi memang kejadian yang dialami barusan benar-benar jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Perlahan dan dengan segenap usaha memberanikan diri, Sardi melangkah menuju ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tepat berada di samping kompor dan panci besar tempat daging untuk bahan membuat bakso. Tangan kanannya meraba-raba dinding dan segera menemukan saklar. Aman, lampu menyala dan hatinya merasa sedikit agak tenang. Setiap hari, kebiasaan buang air besarnya memang sekitar jam 3 dini hari. Cukup lama dia menunaikan hajatnya sambil dibayangi semua rasa bersalah dan cemburu. Walau tidak sederas tadi, air mata kembali mengucur membasahi kedua pipinya. Anak seorang guru ngaji yang mencari pesugihan. Kalimat itu bertubi-tubi seperti menghujani hatinya dan membuat dirinya merasa benar-benar sangat hina. Tapi dia sadar, ini semua harus dijalaninya sampai 6 bulan ke depan dengan segala resiko. Sardi pun selesai menuntaskan hajatnya, tapi tiba-tiba tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Bulu kuduknya kembali merinding. Pasti genderuwo itu datang lagi, bisiknya dalam hati. Dan benar saja, sesaat setelah keluar dari kamar mandi, tatapannya tertuju pada sosok hitam tinggi besar yang sedang duduk berjongkok di atas panci besarnya. Sang genderuwo buang kotoran, dan itu sangat-sangat jelas dalam pandangan mata Sardi. Sardi berjalan terhuyung sambil menutup hidungnya dengan sangat kuat. Aroma itu benar-benar sangat busuk, berpadu dengan aroma amis dari tubuh si genderuwo. Rasanya belum pernah dia mencium bau sebusuk ini. Sardi bahkan sampai harus keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu. Aroma tanah dan angin dini hari di luar cukup membantu penciumannya terhindar dari bau busuk itu.
sempat mondar-mandir di depan pintu beberapa lama, dan bau busuk itu pun perlahan menghilang bersama alunan suara sholawat menjelang subuh yang sayup-sayup terdengar dari masjid. Sardi kali ini merasa cukup berani berjalan ke dapur. Dia sangat yakin sang genderuwo sudah pergi karena alunan suara sholawat dan sebentar lagi adzan subuh pasti akan mengganggunya. Hal itu juga yang sangat diyakini Sardi sejak kecil. Dan ternyata benar, pemandangan menjijikkan genderuwo buang kotoran sambil berjongkok sudah hilang. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba Sardi mencium aroma bumbu yang sangat sedap semerbak. Dia sempat menjulurkan wajahnya di atas panci besarnya. Ya, dari sanalah aroma sedap itu berasal. Otak Sardi berusaha merangkai satu demi satu kejadian ketika kemarin dia melaksanakan ritual bersama sang dukun. Sang dukun sempat menjelaskan tentang bunga yang dimakan oleh jin. Itu yang akan diolah menjadi bumbu pemikat lidah para pembeli baksonya. Yang penting, kamu harus menyediakan seplastik bunga setiap malam, karena itu yang akan jadi penyedap rasa, ucap sang dukun ketika itu. Di titik ini, Sardi perlahan berhasil melupakan semua rasa takut yang tadi sangat mencengkeram. Matanya kali ini berbinar. Ternyata begini proses penglaris makanan, bisiknya dalam hati. Waktu terus berjalan dan pagi itu udara sangat cerah. Perlahan terdengar suara istrinya bangun, sambil beberapa kali menggeliatkan tubuhnya. Sang istri tiba-tiba memeluknya. "Terima kasih ya mas yang tadi malam," ucap sang istri sambil berkali-kali mendaratkan ciuman mesra ke pipi dan dada Sardi. Sardi hanya membalas dengan senyuman tipis yang sebenarnya sangat kecut. Otaknya lalu mengolah bermacam kemungkinan. Dia yakin sang istri merasa tadi malam Sardilah yang melayaninya. Ada perasaan berdosa yang tiba-tiba menyelinap dan kemudian memenuhi ruang hatinya. Sardi kemudian teringat satu momen bersama sang dukun. Di sebuah ruangan, hanya berdua, Sardi mengungkapkan sebuah permintaan tolong agar istrinya tidak ikut menyaksikan semua kejadian yang melibatkan sang jin. Sang dukun pun menyetujuinya. "Bisa pak, tapi istrimu tetap tahu kalau ini pesugihan. Hanya saja saya bantu apa yang dilakukan jin, istrimu tidak melihat dan tidak tahu," ucap sang dukun di ruangan itu. Sambil masih memeluk sang istri, perasaan Sardi benar-benar campur aduk dan berkecamuk. Ada rasa takut yang perlahan bisa dikendalikannya. Ada rasa cemburu yang juga berusaha diatasinya. Ada perasaan senang karena istrinya tidak tahu apa yang dilakukan genderuwo. Dan ada keyakinan bahwa pesugihan model penglaris ini akan benar-benar membawanya ke kekayaan. Perlahan Sardi melepaskan pelukannya. Entah kenapa rasa kantuk belum juga datang. Padahal sejak tadi malam dia tidak tidur. Mungkin karena perasaan senang dan yakin bahwa ini semua akan berhasil. Sardi kemudian segera mempersiapkan dagangannya. Dari mencetak bakso sampai semua bumbu dan pernak-pernik untuk jualan nanti sore. Sang istri pun terlihat bersemangat setelah Sardi menceritakan bahwa ritual bakar kemenyan tadi malam berlangsung lancar dan tidak ada kejadian aneh. Istrinya terlihat sangat kelelahan, tapi berulang kali senyumnya terlihat mengembang lebar, diselingi beberapa ciuman yang mendarat di pipi Sardi. Waktu pun berjalan lagi dan sore pun tiba. Sardi siap mendorong gerobaknya ke lokasi jualan yang hanya berjarak sekitar 150 meter dari kontrakannya. Di jalan kecamatan yang cukup ramai itu, ada dua penjual bakso lain yang tempatnya tidak terlalu jauh. Pak Bobon sekitar 300 meter dari lokasi jualan Sardi, dan di arah yang berbeda ada Pak Subur sekitar 500 meter. Keduanya cukup sukses.
Dibandingkan Sardi yang seringkali jualannya tidak habis, Pak Bobon dan Pak Subur selalu menutup warungnya sebelum jam 9 karena baksonya telah habis terjual. Terutama Pak Subur yang seringkali menutup jam 7, hanya sekitar 3 jam dari mulai buka warung. Rumahnya besar, bertingkat, dan ada 2 mobil terparkir di garasinya. Katanya Pak Subur juga adalah pelaku pesugihan. Informasi yang tentu tidak bisa dibuktikan itu datang dari Gunawan, teman Sardi yang seringkali mampir ke warungnya. Gunawan dulunya ternyata adalah kakak kelas Sardi ketika SMP. Mereka bertemu tidak sengaja di sebuah pasar ketika Sardi membeli kompor baru sekitar setahun yang lalu. Karena kampung halaman yang berdekatan dan berasal dari SMP yang sama, mereka berdua menjadi sangat akrab sejak itu. Dari Gunawan pula Sardi mendengar tentang pesugihan. Gunawan bercerita bahwa dia tahu banyak orang sukses karena pesugihan, walaupun Gunawan sendiri mengaku tidak berani menjalani itu. Awalnya hanya bercerita biasa, bercanda, lalu kemudian serius. Ekonomi Sardi terguncang hebat dan terjerat hutang rentenir yang menumpuk karena kebiasaannya mabuk dan main judi yang tadinya hanya dijadikan sebagai kegiatan iseng semata. Gunawan sempat berkirim surat dengan temannya di Malang, dan itu menjadi awal informasi tentang pesugihan Gunung Kawi yang kini dijalani Sardi. Tumpukan hutang dan silau dengan harta benar-benar telah membuat nalar sehat Sardi tertutup. Sekitar jam 4 sore, Sardi membuka warung gerobaknya. Hari itu benar-benar di luar dugaan Sardi. Bakso yang dibuat 3 kali lebih banyak dari biasanya, ludes hanya dalam waktu sekitar 3 jam. Sardi memang mempersiapkan bahan bakso yang jauh lebih banyak, karena itu adalah salah satu pesan dari sang dukun. Bahkan setelah baksonya habis, masih ada sekitar 7 atau 8 orang yang datang mencari bakso kepadanya. Sang dukun benar-benar sakti, ucap Sardi dalam hati. Sardi dan sang istri berjalan pulang mendorong gerobak dengan hati yang berbinar. Sesampai di rumah kontrakan kecilnya, dengan tangan gemetar dihitungnya uang hasil jualan hari itu. 3.464.000 rupiah. Itu adalah jumlah yang luar biasa. Dibanding hari-hari biasa yang hanya sekitar 100 ribuan, itu tentu sangat membuat Sardi dan istrinya senang luar biasa. Sardi memeluk istrinya dan sang istri membalas dengan cubitan-cubitan manja. Hari itu benar-benar berkesan. Rasa kantuk kemudian menyergap Sardi. Dia teringat matanya belum beristirahat sejak tadi malam. Sardi kemudian berbaring di atas kasur kamarnya, ditemani sang istri setelah membereskan semua peralatan jualan dan mempersiapkan bahan bakso untuk keesokan harinya, sambil mengatakan bahwa dia sangat lelah dan ingin beristirahat. Tak lama kemudian, karena keletihan yang amat sangat, Sardi pun berangkat ke alam tidur. Malam itu terasa sangat dingin, dan Sardi tiba-tiba merasa ada yang menggoyang-goyangkan kakinya. Matanya spontan terbuka, dan dia melihat sang istri sedang lelap tertidur di sampingnya. Bau amis memenuhi kamar, diiringi bulu kuduk yang berdiri di sekujur tubuhnya. Sardi lalu teringat setiap malam ritual yang harus dijalaninya. Dengan gontai dilangkahkan kakinya menuju dapur. Sardi sangat sadar rangkaian ritual harian harus segera dijalaninya lagi. Dibukanya lemari kecil di dapur dan tangannya meraih 2 plastik hitam di sana. Plastik pertama berisi bungkusan-bungkusan kecil kemenyan, dan plastik kedua adalah tempat bunga yang tadi sempat dibelinya di pasar. Tangan kanannya meraih sebuah korek di saku celana, dan kemenyan pun dibakarnya.
Tiba-tiba sekejap kemudian sang genderuwo itu muncul, berdiri tepat di depannya. Ada rasa takut yang dirasakan Sardi, tapi rasanya menurun dibanding tadi malam. Mungkin karena kali ini dia lebih siap. Seperti tadi malam, tak ada kata-kata keluar dari mulut si genderuwo. Entah, mungkin karena makhluk ini memang tak bisa berbicara. Hanya desisan suara nafas yang terdengar sangat jelas, bersama bau amis menyengat yang sontak memenuhi ruangan. Matanya merah menatap tajam tepat ke arah Sardi. Seperti orang linglung, sang genderuwo seperti mengamati wajah Sardi. Lendir terlihat semburat menetes deras dan menambah bau amis menjijikkan yang sejak tadi sudah sangat menyengat. Sardi hanya pasrah sambil melihat genderuwo itu melahap dengan rakus seplastik bunga yang entah bagaimana caranya tiba-tiba ada dalam genggamannya. Sardi teringat pesan sang dukun, jin itu tidak akan mencelakainya. Yang penting apapun yang dilakukan jangan pernah dicegah. Kejadian mengerikan dan menjijikkan itu sempat berlangsung beberapa lama, sampai tiba-tiba sang genderuwo itu lenyap dari pandangan mata Sardi. Dengan duduk diam terpaku, Sardi menunggu apa yang akan terjadi. Ingatannya masih sangat jelas ketika tadi malam sang genderuwo datang dan membopong istrinya. Tapi kali ini tidak ada kejadian itu. Suasana kemudian menjadi sunyi, hanya meninggalkan bau semerbak yang tertinggal seakan memberi tanda bahwa sang genderuwo berada belum jauh dari situ. Hening Sardi melamun sampai perlahan terdengar suara itu. Sardi memejamkan mata berusaha mempertajam pendengarannya. Bukan suara desis sang genderuwo yang didengarnya, tapi desahan sang istri. Sardi yakin itu pasti desah istrinya. Desah demi desah itu semakin lama semakin keras terdengar. Otak Sardi sangat-sangat bisa membayangkan apa yang terjadi bersama desah kenikmatan itu. Desah itu semakin erotis, membelah suasana malam bersama bau amis yang masih sangat menusuk. Air mata Sardi kembali menetes, tapi tak sederas tadi malam. Masih ada rasa sakit, cemburu dan amarah, tapi entah kenapa semua terasa jauh lebih terkendali. Sardi kemudian berusaha mengalihkan ingatannya pada tumpukan uang hasil jualannya tadi sore. Itu cukup membantunya mengatasi rasa cemburu yang sebenarnya masih berkecamuk di semua ruang di hatinya. Desah-desah kenikmatan itu semakin cepat terdengar dengan volume yang tidak beraturan, dan seperti racauan-racauan kecil dari istrinya sampai di satu titik yang Sardi sangat hafal, erangan puncak kenikmatan dari sang istri. Rasa cemburu yang kembali menjaliri tubuhnya membawa serta kucuran deras keringat dingin. Tapi lagi-lagi Sardi sadar, ini semua harus dijalaninya, mau tidak mau. Kembali Sardi berusaha sekuat tenaga mengalihkan ingatannya pada hasil jualan bakso yang melimpah tadi sore. Hanya itu satu-satunya yang bisa membantu mengatasi rasa cemburu yang luar biasa. Ingatannya lalu berjalan liar. Dalam hati dia berjanji, nanti setelah 6 bulan masa perjanjian, dia tidak akan melanjutkan pesugihan penglaris ini, dan semua hasil jualannya akan ditabung untuk membuka usaha yang jauh lebih besar dan normal. Ya, dia ingin hidup dan berdagang secara normal, sambil menebus kesalahan dengan menjadi suami yang jauh lebih baik, meninggalkan semua kebiasaan buruk main judi dan mabuk-mabukan. Tapi sesaat kemudian kesadarannya seperti kembali. Ini baru malam kedua dari rangkaian 6 bulan yang masih sangat lama. Sardi
kembali termenung merenungi semua kekonyolannya. Tak lama berselang, rangkaian kejadian yang didengarnya seperti terulang dari awal. Ada desahan-desahan lirih, kemudian racauan-racauan tak jelas dari istrinya, irama desahan erotis yang semakin cepat dengan volume tak beraturan, dan diakhiri dengan erangan keras puncak kenikmatan dari istrinya. Sardi kembali berusaha pasrah dan berdamai dengan keadaan yang mau tidak mau harus dijalaninya. Sebagai sebuah syarat agar jualannya laris dan agar terhindar dari tumbal, kalau dia sampai berusaha mencegah apapun yang dilakukan oleh si genderuwo. Malam itu, Sardi merasa hitungannya ada di angka 5. Ya, 5 kali dia mendengar peristiwa yang berulang dan diakhiri erangan puncak kenikmatan dari mulut istrinya. Dalam ketermenungan yang makin liar, tiba-tiba si genderuwo muncul lagi, tepat di depan Sardi. Kali ini bukan hanya diam, tapi terlihat tersenyum penuh kepuasan. Senyum genderuwo mengembang cukup lebar, tapi tetap membawa suasana kengerian yang terlalu sulit untuk dilukiskan. Sardi hanya diam, karena itu yang dia yakin harus dilakukannya, tak mencegah apapun yang dilakukan oleh si genderuwo. Tiba-tiba, secepat kilat bersama hembusan angin yang melesat, si genderuwo pun mengulangi apa yang dilakukannya tadi malam. Melompat ke atas panci besar yang berisi daging untuk bahan bakso dan sambil berjongkok membuang kotoran. Bau amis berpadu dengan bau sangat busuk kotoran memenuhi ruangan dapur kecil itu. Sardi dengan perlahan melangkah keluar rumah sambil menutup hidung sekuat-kuatnya. Di depan rumah, seperti tadi malam, dia berjalan ke sana kemari sambil menunggu si genderuwo menuntaskan hajatnya membuang kotoran. Dan ternyata kejadiannya kemudian sama persis dengan kemarin. Bau busuk itu perlahan lenyap seiring sayup-sayup suara sholawat dari masjid menjelang subuh. Sardi segera melangkah menuju dapur dengan rasa takut yang jauh lebih bisa dikendalikan. Semuanya persis seperti kemarin. Di dapurnya tercium aroma bumbu yang sangat sedap. Keyakinannya pun semakin kuat, dagangannya akan selaris kemarin. Waktu pun berjalan. Hari demi hari harus dilalui dengan rutinitas yang selalu berulang. Setiap pagi membeli seplastik bunga di pasar, mempersiapkan daging untuk bahan bakso, berjualan ketika sore tiba, mendapat keuntungan yang luar biasa, dan menjadi saksi kejadian tiap tengah malam datangnya si genderuwo, yang selalu diiringi desah-desah kenikmatan dari istrinya. Menjelang subuh tiba, semua kejadian itu berakhir. Lama-lama Sardi merasa terbiasa dengan itu semua. Seringkali dia juga merasa bersyukur pernikahannya yang sudah berjalan 3 tahun belum dikaruniai momongan. Kehadiran anak kecil tentu akan mempersulit dirinya menjalani semua rangkaian ritual. Minggu kedua setelah menjalani pesugihan penglaris, Sardi berhasil mewujudkan salah satu impiannya, membeli sepeda motor idamannya dengan cash tanpa cicilan. Hari-hari berikutnya berjalan sangat memuaskan secara ekonomi. Rumah kontrakannya tetaplah kecil, tapi berbagai barang keperluan berhasil dilengkapinya. Dari televisi, lemari es, freezer penyimpan daging, serta memperbarui semua peralatan jualannya. Pendek kata, Sardi merasa sangat puas dengan apa yang kini dimilikinya. Ketika sebulan telah berlalu, Sardi menjadi sangat terbiasa dengan semuanya. Kelelahannya menjalani ritual setiap malam biasanya diganti dengan istirahat di siang hari. Hanya satu yang kemudian mengganjal di batinnya. Dia tidak bisa memuaskan hasrat sebagai seorang suami. Ya, sebagai laki-laki dewasa normal, tentu itu adalah kebutuhan yang sebenarnya tidak bisa ditawar. Tapi dia sadar,
selama 6 bulan istrinya adalah milik si genderuwo, walaupun istrinya tidak pernah tahu akan hal itu. Akhirnya setiap malam ketika menjalani ritual dan sampai pada desahan-desahan erotis istrinya, Sardi selalu keluar rumah dan bersama Gunawan dia menyalurkan kebutuhan biologisnya pada seorang janda yang rumahnya berjarak sekitar 2 km. Tanpa Sardi sadari, Gunawan benar-benar menjadi pembuka dari semua hal hina yang dijalaninya. Setiap kali Gunawan mengantar ke janda itu, Sardi selalu memberi semacam uang jasa 50-100 ribu, jumlah yang sangat besar di zaman itu. Hari demi hari berlalu dan kebiasaan itu benar-benar menjadi pola rutin dalam kehidupan Sardi. Setiap malam si genderuwo menikmati tubuh istrinya dan hampir setiap malam pula Sardi ditemani Gunawan memuaskan hasrat birahinya ke janda itu yang bernama Murni. Murni adalah seorang janda tanpa anak yang bercerai dari suaminya sekitar setahun yang lalu. Parasnya manis, walaupun tidak terlalu berisi seperti istri Sardi, tapi tutur katanya yang lembut dan sopan benar-benar memikat Sardi. Sardi dan Murni lalu benar-benar terlihat hubungan perselingkuhan yang rutin dan serius. Murni paham kondisi Sardi yang sudah beristri, tapi Murni juga seperti terlihat menikmati hubungan terlarang itu. Secara ekonomi, Murni yang tadinya hanya seorang pedagang sayur di pasar, dipenuhi semua kebutuhannya oleh Sardi. Masalah uang di titik ini sama sekali tidak menjadi kendala bagi Sardi. Suatu hari, Murni menyatakan ingin dinikahi Sardi sebagai istri kedua, yang kemudian dijanjikan Sardi beberapa bulan lagi, setelah dia benar-benar sukses membangun bisnis bakso dan mendapat rumah kontrakan yang jauh lebih layak. Sardi hanya minta syarat, jangan sampai Murni hamil sebelum dinikahinya sebagai istri kedua. Murni pun sepakat dan menggunakan berbagai pengaman untuk menghindari kehamilan. Sardi benar-benar hafal di luar kepala waktu-waktu yang harus dibaginya setiap malam. Sekitar jam 12 malam dia membakar kemenyan, lalu si genderuwo datang, melahap bunga sebagai makanannya, lalu masuk ke kamar istrinya. Ketika desah istrinya mulai terdengar, Sardi bersama Gunawan ke rumah Murni, dan Sardi memuaskan hasratnya di sana. Lingkaran hubungan itu pun menjadi rumit dan unik. Istrinya menjadi kekasih gelap genderuwo dan Murni menjadi kekasih gelap Sardi. Minggu demi minggu berlalu dan Sardi benar-benar mulai menikmati kehidupannya. Entah kenapa, semua rasa takut dan cemburu berhasil hilang dari pikirannya. Yang ada hanya satu, dia menjadi orang kaya dan ada Murni yang selalu siap menjadi pelampiasan birahinya. Si genderuwo setiap malam datang dengan wajah yang selalu menakutkan, tapi rasanya itu cukup pas ditebus dengan uang yang semakin lama semakin bertumpuk di dompet dan rekening tabungannya. Tak terasa, Sardi sudah ada di bulan ke-6 menjalani pesugihan penglaris itu. Masa kontrak pesugihan tinggal seminggu lagi. Tabungannya bukan hanya cukup untuk mencari kontrakan baru, tapi lebih dari cukup untuk sekedar membeli rumah yang baru dan sebuah mobil. Omset baksonya yang dulu hanya sekitar di angka 100 ribu per hari, kini menjadi 10-15 juta per hari. Gerobak yang dulu dipakai, kini telah dipensiunkan dan Sardi mampu mengontrak sebuah ruko untuk bisnis dagang baksonya. Sardi benar-benar merasa di puncak kenikmatan kejayaan materi. Sampai kemudian, hari itu ada sesuatu yang sangat mengejutkannya. Pagi itu, sepulang dari pasar membeli kembang dan mempersiapkan dagangan nanti sore, ada seseorang mengucapkan salam di depan pintu rumah Sardi. Sardi sangat mengenali suara itu. Itu adalah suara bapaknya. Dengan gugup, Sardi segera menyambut sang bapak sambil membantu membawa tas yang beliau bawa.
Mereka berdua pun berpelukan melepas rindu. Sang istri kemudian bergegas dari dapur untuk mencium tangan mertuanya. Pak Soleh, itu nama bapaknya Sardi. Beliau kemudian bercerita bahwa sengaja datang memberi kejutan untuk Sardi. Kakaknya yang pertama mendapat rejeki bonus penjualan dari perusahaannya dan membelikan hadiah bapak tiket pesawat Surabaya Makassar PP. Tak lupa Pak Soleh menyampaikan salam dari kakaknya. Sardi kemudian meminta istrinya membuat kopi kental kesukaan bapaknya, sambil berkali-kali minta maaf karena kontrakannya terlalu kecil. Dia juga menceritakan bahwa mungkin sebulan atau 2 bulan lagi akan pindah ke rumah kontrakan yang lebih layak. Pak Soleh kemudian berjalan berkeliling di dalam rumah sambil manggut-manggut karena melihat perabot yang lumayan lengkap. "Alhamdulillah kamu sudah lumayan sukses ya, Le," ucap beliau sambil terus mengamati semua isi rumah. Sardi kemudian berbagi tugas dengan istrinya. Semua persiapan jualan nanti sore dipersiapkan oleh istrinya, sementara dia menemani bapaknya ngobrol di ruang tamu sempit itu. Pak Soleh kemudian bercerita panjang lebar tentang awal mula rencana perjalanannya. Awalnya kakak tertua datang dan mengatakan mendapat rezeki bonus penjualan yang lumayan. Dia menanyakan bapak minta hadiah apa. "Ya udah, belikan aja tiket pesawat PP Surabaya Makassar karena bapak pengen mengunjungi Sardi," jawab Pak Soleh ketika itu. "Memang bapak rencana ngasih kamu kejutan, makanya bapak nggak bilang-bilang," lanjut Pak Soleh sambil tersenyum penuh wibawa. Mereka kemudian melebur dalam obrolan saling melepas rindu tentang kondisi ibunya yang gak mau ikut karena takut naik pesawat, kambing di rumah yang mati seminggu yang lalu, juga sepetak kecil sawah yang katanya kini ditanami jagung. Karena itu yang perawatannya mudah ketika musim kemarau seperti ini. Sardi dengan penuh rasa senang dan kerinduan menikmati obrolan panjang lebar itu. Di zaman itu, saling berkabar belum bisa dilakukan dengan HP, karena cara komunikasi paling lazim adalah lewat surat. Sardi benar-benar menikmati suasana ini, tapi tentu ada hal yang sangat besar yang mengganjal hatinya. Ya, tentang ritual setiap malam. Perasaan berdosa Sardi tiba-tiba memuncak ketika Pak Soleh mengingatkan dirinya untuk menjaga sholat. Hatinya teriris ketika menjawab nasihat itu dengan sebuah anggukan, karena dia sadar hal-hal seperti itu sudah lama tidak dijalankannya. Bahkan dia kini berada di sebuah lubang besar yang sangat hina, yaitu pesugihan. Sardi memutar otak untuk mengatasi dan membagi waktunya, terutama nanti malam. Dia sempat menyarankan bapaknya untuk tidur di hotel selama 2 malam di sana, dengan alasan rumahnya sangat sempit dan kasihan bapaknya kalau merasa tidak nyaman menginap di situ. Tapi dengan nada bijak, Pak Soleh menjawab dengan jawaban yang sangat ditakutkan Sardi. "Gak usah, di sini aja. Bapak kan biasa tidur di atas tikar di musola. Pakai tikar aja di sini di ruang tamu sambil nonton TV. Toh bapak kesini kan kangen sama kamu, bukan kangen sama hotel." Jawaban itu sebenarnya sangat lazim dan standar. Rasanya semua orang tua akan menjawab dengan jawaban yang sama di posisi seperti itu. Kerinduan terhadap anak tentu tidak bisa ditukar dengan kemewahan kamar hotel semahal apapun. Sardi terdiam tak mampu menyanggah. Sejak kecil dia paham betul watak bapaknya. Sangat bijak tapi juga sangat tegas. Dan jika dia memaksa tidur di hotel, maka bapaknya pasti akan marah dan tersinggung. Sardi membayangkan semua rencananya nanti malam pasti akan berantakan. Dari ritual genderuwo sampai rencana ke rumah murni. Karena nanti malam jadwalnya ke sana. Janda yang semakin lama rasanya semakin dicintainya. Hari itu berjalan penuh kegalauan bagi Sardi. Sempat berpura-pura sholat karena bapaknya di rumah. Sardi berusaha memutar otak untuk menyusun semuanya nanti malam.
Tapi otaknya benar-benar tidak menemukan solusi atas ini semua. Akhirnya dia pasrah dan menjalani semua rutinitas yang seperti biasa. Tidur siang, dan ketika sore tiba, bersiap membuka jualannya. Sesaat sebelum mendorong gerobaknya ke ruko yang telah dia kontrak, Pak Soleh sempat menanyakan di mana tempat jualan Sardi. Sardi kemudian menjelaskan bahwa tempat jualannya tidak terlalu jauh, sambil menunjuk ruko itu. Juga Sardi beralasan belum pindah kontrakan karena tidak mudah mencari kontrakan baru di sekitar situ, karena dia tidak ingin mendapat kontrakan yang jauh dari warungnya. Sardi bersama istrinya kemudian pamit untuk berjualan. Wajah Pak Soleh terlihat bahagia mengetahui kondisi Sardi yang cukup sukses secara materi. "Hati-hati Le, jangan lupa banyak baca sholawat," begitu pesan Pak Soleh. Sardi hanya mengangguk sopan mendengar nasihat itu, tapi tentu saja diiringi hati yang menangis karena dia sangat sadar betapa hinanya kondisinya saat ini. Seperti biasanya, warung bakso Sardi sangat ramai. 3 karyawannya terlihat kewalahan melayani banyaknya pesanan. Tapi benak Sardi benar-benar berkecamuk dengan segala ketakutan, sambil membayangkan apa yang akan terjadi nanti tengah malam ketika bapaknya ada di rumah itu. Di titik ini dia sangat menyesal kenapa tidak segera mencari rumah kontrakan yang jauh lebih layak dan besar, sehingga cukup ada kamar untuk tempat tidur bapaknya, sambil menghindari bapaknya tahu atas semua ritual yang harus dijalaninya. Maghrib baru saja berlalu dan dagangan Sardi hampir habis. Tiba-tiba muncullah Pak Soleh berjalan kaki sambil membawa tas pakaian. Tak terlihat apapun yang aneh di wajah beliau. Dengan tenang Pak Soleh berucap, "Le, carikan ojek ya, Bapak mau tidur di hotel saja." "Inje Pak, biar saya yang antar aja," jawab Sardi penuh rasa puas karena akhirnya bapaknya mau tidur di hotel. Pak Soleh menolak usulan itu dengan alasan agar Sardi bisa menyelesaikan pekerjaannya, dan nanti biar tukang ojek yang memberitahunya tempat bapaknya menginap. Usulan itu dirasa Sardi masuk akal, dan tak lama kemudian ada tukang ojek yang lewat yang kemudian membonceng Pak Soleh ke kota, sekitar 10 km dari situ. "Nanti saya nyusul nggih Pak," ucap Sardi sambil berpesan kepada tukang ojek untuk kembali ke warung baksonya atau rumah kontrakannya setelah menurunkan bapaknya di hotel. Tukang ojek itu namanya Wawan. Sardi cukup mengenalnya karena mereka sering bertemu di pasar setiap pagi. Rasa galau Sardi sontak hilang. Sejak kedatangan bapaknya, ketakutannya benar-benar gagal dikendalikan. Dia sangat takut semua ritual diketahui oleh bapaknya. Kali ini semua akan bisa dilakukannya dengan aman. Sardi pun kembali tenggelam dalam aktivitasnya. Sekitar jam 7 jualannya pun habis. Sardi kemudian pulang bersama istrinya. Ketika Sardi asik menghitung uang hasil jualannya, tiba-tiba dia teringat tukang ojek yang membawa bapaknya ke kota. Seharusnya tukang ojek itu sudah kembali dan mengabarinya tentang hotel yang dipilih oleh bapaknya. Sardi sempat membayangkan kemungkinan buruk di perjalanan. Dia sempat khawatir bapaknya ada apa-apa di jalan. Tapi pikiran itu segera ditepisnya, sambil dia yakin Wawan akan menemui dirinya malam itu atau paling lama besok pagi di pasar. Seperti biasa, Sardi dan istrinya ngobrol ringan sambil dengan puas menghitung uang hasil jualannya. Malam itu terkumpul Rp12.642.000. Istrinya juga mengungkapkan tentang kekhawatiran ritual tengah malam nanti, andaikan bapaknya tidak mau menginap di hotel. Mereka berdua pun berpelukan dengan hati yang berbinar-binar. Malam itu entah kenapa, tidak seperti biasanya, Sardi sama sekali tidak mengantuk. Mungkin karena dia menunggu kedatangan Wawan. Rencananya
Kalau Wawan datang, dia akan menyusul ke hotel tempat menginap bapaknya. Tapi malam bergerak semakin larut dan Wawan tidak kunjung tiba. Besok pagi kutanyakan di pasar. Begitu gumam Sardi di dalam hati. Waktu terus merambat dan tak terasa jam 12 hampir tiba. Sardi harus segera mempersiapkan ritual yang tinggal beberapa malam lagi. Hampir 6 bulan menjalani ini semua, hasil yang didapat Sardi benar-benar memuaskan. Dia mulai membayangkan besok akan menyusul bapaknya ke hotel, mengantar ke bandara, dan juga membelikan oleh-oleh khas Sulawesi untuk dibawa pulang. Perlahan, Sardi melangkahkan kakinya ke dapur. Kebiasaannya melaksanakan ritual setiap malam membuat semua rasa takut sudah benar-benar berhasil diatasinya. Sekitar 15 menit lagi, pasti Gunawan datang dan dia akan meluncur ke rumah Murni, janda selingkuhannya. Sardi membuka lemari kecil itu untuk mempersiapkan seplastik bunga, makanan genderuwo, dan bungkusan kemenyan yang hanya tinggal tersisa beberapa. Tak seperti awal-awal menjalani ritual, Sardi sudah sangat tenang mempersiapkan semuanya. Setelah memejamkan mata sejenak, kemenyan itu pun dibakarnya. Aroma khas kemenyan menjalar memenuhi ruangan dapur. Setelah terdiam beberapa lama, si genderuwo tidak kunjung muncul. Hatinya mulai bertanya-tanya. Hening dan si genderuwo belum juga muncul. Keheningan itu berlangsung cukup lama, sampai terdengar suara sepeda motor di luar yang diyakininya adalah Gunawan yang siap mengantarnya. Sampai sekitar setengah jam berlalu, tak ada tanda-tanda kemunculan si genderuwo. Sardi akhirnya memutuskan keluar untuk memberitahu Gunawan bahwa malam ini acara ke rumah Murni dibatalkan karena ada kendala ritual. Sardi perlahan melangkah kembali ke dapur dan tanpa disangkanya, langkahnya terhenti tepat di dekat panci besarnya dan kemudian sebuah tendangan keras mengarah ke perutnya. Sardi tersungkur dan terpental hingga tubuhnya membentur dinding. Si genderuwo itu datang, tapi entah kenapa wajahnya terlihat sangat marah. Pukulan dan tendangan diterima Sardi bertubi-tubi. Seperti biasa, si genderuwo tak mengucapkan apa-apa, tapi gemeritik suara giginya menandakan bahwa dia sedang marah besar. Otak Sardi tak mampu menemukan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya kejadian mengerikan itu segera berakhir. Terdengar suara hembusan angin cukup kuat keluar jendela dapur, dan dia yakin itu adalah pertanda bahwa genderuwo itu telah pergi. Dengan sangat tertatih, Sardi melangkah pelan menuju ruang tamu. Rasa sakit dan keletihan tubuhnya memaksanya berhenti sejenak dan duduk di meja kecil di depan TV. Matanya tiba-tiba menangkap secarik kertas di atas meja. Dengan rasa penasaran, segera diraihnya kertas itu. Ternyata kertas itu berisi tulisan. Bapak sudah tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Jangan mengelak. Bapak malu punya anak seperti kamu. Sardi merasa terpukul sangat keras membaca tulisan itu. Dia benar-benar terkejut. Ternyata bapaknya mengetahui ini semua. Sardi tiba-tiba teringat bahwa selain guru ngaji, bapaknya adalah orang yang terkenal punya kemampuan mengatasi gangguan-gangguan gaib yang kadang terjadi di masyarakat. Wajar kalau bapaknya sangat paham dengan ini semua. Sardi kemudian teringat saat-saat bapaknya membawa tas menuju tempat jualannya. Tadinya mau menginap di rumah, tapi tiba-tiba minta tidur di hotel. Sardi merasa sangat menyesal karena gagal mengartikan sikap bapaknya tadi sore. Sardi menangis dengan hati yang sangat teriris. Tangisan itu semakin lama semakin kuat sampai membangunkan istrinya. Dalam tangisnya, Sardi menceritakan semuanya.
Sambil menunjukkan secarik kertas itu, dia berkata, "Bapak itu juga orang pintar, pasti dia bisa tahu keanehan di rumah ini." Sardi kemudian mengatakan pada istrinya bahwa ritual malam ini gagal total dan dia harus segera menyusul bapaknya besok pagi. Sisa malam itu dilewati dengan penuh kekalutan. Sardi memutuskan untuk tidak membuka jualan esok hari. Besok akan difokuskan untuk ketemu Wawan dan bertanya di hotel mana bapaknya menginap. Setelah bertempur dengan segala kegalauan malam, pagi pun tiba. Sardi segera pamit menuju pasar. Di pasar dia mencari-cari Wawan yang entah kenapa tidak berhasil ditemukannya. Akhirnya dia bertanya ke tukang ojek lain tentang di mana Wawan tinggal. Setelah mendapat jawaban, dengan terburu Sardi bergegas menuju ke sana. Sardi dan Wawan hanya kenal biasa, sering bercanda di pasar hampir setiap pagi, tapi dia tidak tahu tempat tinggal Wawan. Ternyata rumah Wawan tidak terlalu jauh dari pasar, hanya sekitar 1 kilometer di pinggir jalan arah menuju kota. Setelah menemukan rumah itu, dengan gugup Sardi mengetuk pintu dan syukurnya Wawan ada di sana. Penuh kepanikan, Sardi langsung mencecar Wawan dengan banyak pertanyaan. Wawan pun menjelaskan semuanya. "Maaf Mas Sardi, Bapak tadi malam bukan minta antar ke kota, tapi minta antar langsung ke Makassar." Di titik ini Sardi merasa sangat terkejut. Makassar berjarak sekitar 60 km dari situ. Ada perasaan bersalah yang luar biasa, sehingga bapaknya harus menempuh perjalanan sejauh itu dengan ojek di malam hari. Wawan kemudian melanjutkan ceritanya. Katanya Pak Soleh minta diantar ke Makassar, tapi tidak turun di hotel manapun. Dia minta turun di tengah kota dan mau cari hotel sendiri. Sepertinya dia memang ingin menginap di hotel atau mencari penginapan yang tidak diketahui keberadaannya. Pak Soleh juga memberi Wawan uang lebih agar 2 hari ke depan tidak usah ngojek. Sardi mendengarkan itu semua dengan seksama. Hatinya semakin yakin bapaknya mengetahui semuanya. Dia juga teringat momen ritual yang gagal tadi malam, di mana si genderuwo sangat marah dan kemudian pergi. Dalam hati, Sardi sangat yakin semua ini ada hubungannya. "Terus bapak cerita apa lagi?" tanya Sardi semakin mengejar penjelasan dari Wawan. "Gak ada mas, bapak gak cerita apa-apa, cuma itu saja." Begitu jawab Wawan sederhana. Sardi merasa sedikit lega mendengar itu. Artinya Wawan juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kecil dia ingat betul, bapaknya sangat pandai menyembunyikan kemarahan di depan orang lain dan tidak suka mengumbar cerita apapun kepada orang lain yang bukan urusannya. Sardi segera pamit dan dengan terburu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sardi menceritakan semua informasi yang didapatkan dari Wawan. Sardi dan istrinya segera menyusun rencana. Mencari tempat menginap bapaknya adalah hampir mustahil di tengah kota sebesar Makassar. Tapi Sardi ingat, bapaknya akan pulang dengan penerbangan besok jam 7 pagi. Karena itu yang sempat dibacanya di tiket kemarin. Setelah cukup lama berunding, mereka memutuskan untuk segera ke kota, mencari tiket ke Surabaya untuk hari penerbangan besok. Tak lupa, mereka juga sepakat jualannya akan tutup selama beberapa hari dan ritual yang hanya tinggal beberapa malam akan ditinggalkan dan dikorbankan. Sardi merasakan kesialan demi kesialan terus menimpanya. Di perjalanan, dia sempat menabrak seorang penyeberang jalan yang untungnya tidak terlalu terluka parah, sehingga dengan uang damai sebesar 500.000 perjalanan bisa dilanjutkan. Setelah itu, ban belakang sepeda motornya sempat bocor dan itu menunda perjalanannya sekitar 1 jam. Sesampai di kota, di sebuah biro travel, ternyata semua tiket penerbangan ke Surabaya untuk besok sold out alias habis terjual.
Sardi benar-benar merasa ini semua adalah akibat buruk dari pesugihan yang dijalaninya. Sang istri sempat mengusulkan besok ke bandara untuk mengantar bapaknya pulang, tapi itu segera ditolak Sardi. Dia tidak ingin bapaknya marah di bandara dan khawatir itu akan mengganggu kesehatan beliau yang memang sudah cukup tua. Akhirnya sebuah keputusan diambil. Mereka mencari tiket penerbangan untuk lusa, sehari setelah bapaknya pulang. Mereka akhirnya mendapat tiket penerbangan lusa jam 7 pagi. Sardi segera membonceng istrinya pulang dan kemudian mempersiapkan rencana perjalanan ke Jawa. Dengan uang yang kini banyak dimilikinya, dia bisa mencarter mobil ke Makassar dan menginap selama 2 malam di salah satu hotel di sekitar Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Selama 2 malam di Makassar, Sardi dan istrinya masih diliputi semua kegalauan. Kemungkinan buruk ketika nanti di Jawa terbayang di pikiran. Bapaknya marah besar dan Sardi bahkan tidak sanggup membayangkan apa yang nanti akan terjadi di Jawa. Untungnya, selama 2 malam di hotel, tidak ada gangguan makhluk halus apapun. Entah karena si genderuwo sudah pulang ke dukun pesugihan 6 bulan yang lalu, atau memang si genderuwo tidak sanggup melakukan perjalanan sejauh itu. Semua tidak lagi dihiraukan Sardi. Waktu berjalan dan mereka berdua sudah berada di penerbangan Makassar-Surabaya. Setelah mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, Sardi segera mencari taksi bandara dan bernegosiasi untuk mengantar langsung ke Pasuruan, ke kampung halamannya. Sardi merasa badannya tidak sehat karena keletihan akibat kurang tidur beberapa hari. Sepanjang perjalanan tidak banyak yang dibicarakan dengan istrinya. Mereka berdua tenggelam dalam ketakutan tentang kemungkinan kelanjutan kemarahan bapaknya. Entah apa yang mereka harus terima. Di titik ini hanya pasrah yang bisa dipilih. Taksi itu berjalan pelan ketika melewati jalan desa yang berlobang di sana-sini. Dari kejauhan terlihat rumah berwarna putih tempat Sardi dibesarkan. Ada kerinduan yang membekap hatinya. Tapi sayang, kali ini harus berbungkus segala kekhawatiran. Begitu sampai di halaman rumahnya, Sardi sangat terkejut. Ada firasat buruk berkecamuk di batinnya. Rumah itu tertutup rapat dan terlihat sunyi. Air matanya menangis ketika tak ada jawaban siapapun dari dalam rumah atas salamnya. Kondisi sekitar juga sunyi. Di waktu-waktu seperti itu, sekitar jam 10 pagi, memang kebanyakan warga sedang beraktivitas di sawah. Tapi biasanya sang ibu ada di rumah, karena memang cukup jarang ibunya ikut ke sawah, kecuali menjelang dan ketika panen. Digoyang-goyangkannya pintu depan rumah dan terasa jelas pintu itu dikunci dari luar. Pintu samping pun sama. Kesimpulannya jelas, tidak ada orang di rumah dan orang tuanya sedang pergi ke tempat yang mungkin jauh. Sardi menyandarkan punggungnya di kursi kecil di teras yang juga diikuti istrinya. Tas berisi pakaian yang dia bawa dilemparkannya di lantai teras rumahnya. Rasa lelahnya kini bercampur dengan banyak sekali ketakutan. Teringat jelas bapaknya yang tiba-tiba mau menginap di hotel, juga secarik kertas yang sangat memukul hatinya. Tak lama berselang, ada seseorang melintas di depan rumahnya. Namanya Lek Tarno, tetangga yang rumahnya berjarak hanya sekitar 50 meter dari situ, sambil memikul sekarung rumput. Sardi segera menghentikannya, dan setelah percakapan singkat dan basa-basi, Sardi mendapat informasi bahwa tadi pagi bapaknya dilarikan ke rumah sakit. Dada Sardi berdegup sangat kencang. Lek Tarno juga bercerita bahwa setelah datang dari bandara, bapaknya sempat pingsan. Katanya darah tingginya kumat. Lalu tadi pagi beberapa tetangga termasuk dirinya mencarikan mobil untuk dibawa ke rumah sakit.
Kedua kakaknya di Surabaya juga ditelepon dan mereka semua sekarang ada di rumah sakit umum. Sardi pun berkali-kali mengucapkan terima kasih dan segera bergegas berjalan kaki menuju rumah salah satu temannya, yaitu Burhan. Burhan adalah teman masa kecil Sardi. Mereka bersekolah di TK dan SD yang sama. Rumahnya hanya terpisah 5 rumah dengan rumah orang tuanya. Tujuan ke sana jelas, meminjam sepeda motor. Kepada Burhan yang kebetulan ada di rumah, Sardi meminta informasi lagi tentang bapaknya. Kali ini informasinya lebih jelas, karena Burhan ternyata adalah salah satu yang ikut mengantar bapaknya ke rumah sakit. "Bapakmu kumat darah tingginya. Aku lupa angkanya, tapi pas baru di rumah sakit dan ditensi, angkanya sangat tinggi," kata perawat. Ucap Burhan yang membuat Sardi semakin khawatir. Tak ingin membuang waktu, Sardi segera meminjam sepeda motor dan pamit pulang karena istrinya menunggu di rumah. Tak lupa berkali-kali dia mengucapkan terima kasih sambil minta Burhan mendoakan kesehatan bapaknya. Sesampai di rumah, dilihatnya istrinya sedang muntah-muntah dan wajahnya pucat seperti kelelahan. Sempat kebingungan, akhirnya sang istri dibawa ke rumah Burhan. Dan Sardi minta izin ke istri Burhan untuk menitipkan istrinya beristirahat di situ. Sardi pun bergegas menuju rumah sakit dan sesaat sebelum dia pamit ke Burhan, dia sempat mendengar ucapan dari istri Burhan yang juga semakin menambah beban pikirannya. "Kayaknya ini hamil, Mas." Otak Sardi kembali menerawang liar. Dia yakin itu bukan anaknya, karena selama 6 bulan dia tak pernah menjalankan tugas sebagai suami yang tiap malam sudah digantikan oleh si genderuwo. Tapi hal itu sementara dikesampingkannya karena fokusnya sekarang adalah menuju rumah sakit. Sardi hampir terjatuh karena terlalu terburu memarkir sepeda motornya di tempat parkir rumah sakit. Sebelum sempat memperbaiki posisi parkirnya, tatapannya menangkap Mbak Reni dari kejauhan. Dia menangis terseduh di sebuah bangku panjang putih di depan UGD. Mbak Reni adalah istri dari kakak pertamanya. "Bapak gimana, Mbak?" tanya Sardi sambil menghampiri Mbak Reni. "Bapak sudah gak ada, Dek, sekitar 5 menit yang lalu," ucap Mbak Reni di tengah tangisnya. Lagi, hantaman besar dirasakan Sardi. Sardi kemudian berlari setelah mendapat informasi dari Mbak Reni tentang nomor kamar tempat bapaknya dirawat. Sempat bertanya-tanya ke beberapa petugas yang berpapasan, Sardi pun sampai ke kamar itu. Langkah kaki Sardi terhenti karena pemandangan di depan matanya membuat tenaganya serasa habis tiba-tiba. Kedua kakaknya berpelukan penuh haru. Sang ibu menangis terseduh di samping tubuh yang ditutupi kain putih itu. Terlihat seorang perawat setengah baya seperti berusaha menenangkan ibunya. Sardi kemudian berlari tersungkur di pangkuan ibunya setelah merasa tenaganya tiba-tiba kembali. Sang ibu yang terkejut dengan kehadirannya segera memeluk dan membelai-belai rambutnya. Tak ada kata-kata yang terucap di ruangan itu, hanya tangis haru yang menyayat hati memenuhi ruangan. Dengan tangan sangat gemetar, Sardi membuka kain yang menutupi tubuh ayahnya. Wajah ayahnya terlihat tersenyum penuh wibawa. Dengan air mata yang semakin deras mengalir, Sardi mencium wajah itu. Wajah yang sejak kecil menemani hidupnya, mengajarinya sholat dan mengaji, memberinya semangat setiap kali dia berada dalam kesulitan, tapi akhirnya sangat dikecewakannya. Air mata Sardi semakin tak terbendung, sampai belayan lembut ibunya menenangkan hatinya. "Insya Allah bapakmu bagus, Le. Bapakmu berangkat tepat setelah menyelesaikan ucapan syahadatnya." Sardi semakin menenggelamkan tubuhnya dalam pelukan sang ibu. Ada rasa bersyukur luar biasa atas penjelasan barusan.
Bapakmu kayaknya kecapean datang dari Juanda kemarin. Tiba-tiba pingsan dan sampai di sini darahnya tinggi sekali. Lanjut sang ibu dengan suara yang masih bercampur tangis. Hati Sardi benar-benar terasa hancur lebur. "Aku penyebab kematian Bapak," ucapnya dalam hati berkali-kali. Untungnya tidak ada kemarahan apapun yang dia rasakan dari ibunya. Dia sangat yakin, walaupun Bapak mengetahui semuanya di Sulawesi, tapi itu tidak diceritakan pada ibu dan kakak-kakaknya. Waktu pun kemudian berjalan, dan jenazah sang bapak dibawa pulang dengan mobil jenazah dari rumah sakit. Bagi Sardi, suara sirine mobil jenazah terasa seperti alunan lagu kesedihan, sekaligus sebuah penghakiman atas kebodohannya. Sebelum sampai di rumah, Sardi yang mengendarai sepeda motor di belakang mobil jenazah mampir ke rumah Burhan untuk mengembalikan sepeda motor dan menjemput istrinya. Tak disangkanya, istrinya juga pingsan. Burhan sempat bercerita bahwa istrinya mengeluhkan sakit perut yang amat sangat dan mungkin karena keletihan pingsan. Sardi mendampingi istrinya yang kemudian sadar dan segera membawanya pulang. Warga sudah berkerumun sangat banyak di depan rumahnya. Tak heran karena Pak Soleh memang sangat dihormati orang semasa hidup beliau. Keluarga sepakat bahwa jenazah Pak Soleh akan dikebumikan secepatnya. Semuanya dipersiapkan saat itu juga. Istri Sardi beristirahat di kamar ibunya. Sardi bersama kedua kakaknya sepakat memikul keranda bersama Lek Tarno. Setelah prosesi pemandian jenazah, keranda pun dipersiapkan. Sesaat sebelum Sardi memegang keranda itu, terdengar istrinya berteriak dari dalam kamar ibunya. Sardi pun segera berlari dan posisinya sebagai pengangkat keranda diganti oleh salah satu tetangganya. Dilihatnya sang istri kesakitan sambil memegangi perut. Setelah diskusi kecil dengan ibunya, Sardi sepakat meminjam mobil kakaknya yang dibawa dari Surabaya. Dengan pengalaman sempat menjadi sopir mikrolet beberapa tahun lalu, Sardi pun mengantar istrinya ke rumah sakit. Hanya mereka berdua, karena semua keluarga di rumah sedang sibuk mempersiapkan pemakaman. Di perjalanan, Sardi merasakan kesedihan yang luar biasa. Hatinya berkata bahwa sang bapak bahkan tidak berkenan dirinya ikut memikul keranda menuju pemakaman. Satu persatu kejadian di Sulawesi memenuhi benaknya, terutama rangkaian kejadian yang menggambarkan kemarahan bapaknya. Sardi pun sampai di rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan awal, perawat mengatakan bahwa istrinya hamil dengan usia sudah 3 bulan. Jadi istrinya diminta banyak istirahat dan menghindari aktivitas yang menguras fisik. Sardi pun menyetujui dan malam itu atas perintah dokter, dia menemani istrinya di rumah sakit. Tidak ada yang mengunjunginya malam itu, tapi dia sangat maklum karena memang di rumah sedang sibuk rangkaian pemakaman dan tahlilan. Hari terus berjalan dan sang istri seringkali mengalami kesakitan yang luar biasa. Karena hal itu dan saran dari dokter, Sardi tidak boleh meninggalkan istrinya. Harus selalu mendampinginya karena ini adalah kehamilan anak pertama. Malam demi malam dilewati Sardi dengan sering merenung. Anak yang sedang dikandung istrinya bukanlah anaknya, dan hanya dia yang tahu. Bahkan sang istri pun sama sekali tidak mengetahui hal itu. Seringkali perasaan cemburu hadir, tapi tentu semuanya sudah terlambat. Dia bahkan sempat takut anaknya nanti lahir tidak seperti bayi pada umumnya, karena itu sebenarnya adalah anak dari si genderuwo yang setiap malam tidur bersama istrinya sebagai syarat pesugihan. Di sisi lain, walaupun ibu dan kakak-kakaknya seperti tidak tahu apa yang sedang dijalaninya, tapi hatinya merasa sangat yakin bahwa sang bapak sebenarnya juga tidak berkenan dia ikut semua acara tahlilan.
Dari prosesi pemakaman, tahlilan malam pertama sampai malam ke-7, Sardi tidak pernah hadir karena kondisi istrinya yang tidak bisa ditinggal. Untungnya sang ibu yang sesekali mengunjungi dengan bijak memaklumi hal itu. "Udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu mendoakan bapakmu. Ini anakmu juga penting, apalagi ini kehamilan pertama. Jadi ya harus benar-benar dijaga," ucap sang ibu suatu kali. Ibunya juga sempat berbagi pengalaman kepada istrinya tentang masa-masa kehamilan anak pertama, dan banyak memberi saran, terutama agar tidak memikirkan hal-hal yang berat demi kesehatan sang buah hati. Akhirnya, setelah 8 malam di rumah sakit, kondisi istrinya berangsur membaik dan diizinkan pulang. Kondisi keuangan yang sangat baik, bahkan cenderung berlimpah, membuat Sardi sama sekali tidak merasa kesulitan membayar biaya rumah sakit yang sebenarnya relatif mahal karena istrinya dirawat di ruang pavilion. Sesampai di rumah orang tuanya, Sardi berusaha memikirkan tentang rencana masa depan. Sulawesi jelas tidak masuk dalam rencana masa depannya. Masa pesugihan telah berakhir, dan sejak semula dia tidak ingin terus-terusan tenggelam dalam hal seperti itu. Toh, secara materi, semua sudah lebih dari cukup untuk membuka usaha lain di Jawa. Sardi kemudian menulis surat untuk Haji Kahar, pemilik rumah kontrakan dan juga ruko tempat warung baksonya. Dia mengabarkan bahwa sepertinya dalam waktu dekat dia belum bisa ke sana karena kondisi orang tua. Sardi juga membuat sebuah keputusan penting, menulis surat kepada Gunawan dan memintanya menjual semua barang di rumah kontrakannya dengan harga berapapun, dan hasilnya nanti dibagi 2, separuh untuk Gunawan dan separuh untuk Murni, sambil menitipkan salam bahwa dalam waktu dekat dia belum bisa ke Sulawesi. Malam itu ada kejadian lain yang sangat memukul Sardi. Bukan kejadian gaib, karena sejak pulang ke Jawa dia sama sekali tidak merasakan gangguan, tapi ucapan sang ibu yang mendudukkannya di ruang tamu. "Le, ibu mau ngomong," kata ibunya dengan wajah yang terlihat sangat kelelahan. "Injih bu," sahut Sardi dengan sangat sopan. "Bapakmu nggak pesan apa-apa ke ibu, dan ini sudah ibu sampaikan ke kedua kakakmu. Hanya kamu yang belum dengar," kata ibunya sambil kemudian terdengar suara tangisnya pecah. Sardi berusaha menerka kelanjutan kalimat ibunya. Hatinya sempat khawatir apa yang dijalaninya selama di Sulawesi diketahui oleh sang ibu dari informasi bapaknya. "Cuma ada satu yang membuat ibu sedih. Sebelum mengucapkan syahadat, bapakmu bilang bahwa dia merasa gagal sebagai orang tua. Ibu gak tahu apa maksudnya." Tangis ibunya terdengar semakin keras. Sardi kemudian mendekat dan bersimpuh di depan ibunya. Sebagian nuraninya ingin berkata jujur, tapi sesaat kemudian itu dibatalkannya karena tidak ingin ibunya shock jika mengetahui semuanya. "Kita doakan semoga bapak tenang deh bu," ucap Sardi lirih setelah merasa menemukan kalimat terbaik dalam suasana seperti itu. Ibunya kemudian bercerita cukup panjang tentang saat-saat menjelang bapaknya dilarikan ke rumah sakit. Banyak sekali warga yang mengiringi bapak, dan ibunya merasa bersyukur atas bantuan warga sekitar yang terlihat jelas ingin yang terbaik untuk bapaknya. Ibunya sambil berkaca-kaca menceritakan bahwa banyak sekali warga yang mengatakan bahwa bapaknya benar-benar orang yang baik. Insya Allah diterima dengan baik di alam sana. Ada kebanggaan yang tiba-tiba menyelinap di hati Sardi. Ya, itu adalah bapaknya, seorang guru ngaji yang sangat dicintai dan dihormati warga. Ingin rasanya dia menjadi orang seperti itu. Tapi sesaat kemudian dia sadar bahwa dirinya telah terlanjur berkubang di lubang yang sangat hina. Rasanya dia tidak pantas bermimpi setinggi itu.
Sang ibu juga bercerita bahwa bapaknya tidak banyak bercerita tentang keadaan Sardi di Sulawesi. Bapakmu hanya sempat bilang bahwa kondisimu di Sulawesi sudah lumayan. Kekaguman Sardi semakin tinggi pada bapaknya. Dalam kondisi sehina itu, nama baiknya masih dijaga di depan keluarga. Air mata Sardi pun mengucur deras terbawa suasana. Ada rasa bersalah, malu, menyesal, dan marah pada diri sendiri karena merasa sebagai sebab utama kematian Pak Soleh. Semua cerita ibunya membuat Sardi sampai pada satu kesimpulan. Bapak sangat tahu bahwa dia sedang menjalani pesugihan, tapi itu tidak diceritakan kepada siapapun. Malam pun semakin larut dan sang ibu masuk ke kamar untuk istirahat. Istrinya sedang lelap tertidur di kamar depan, kamar yang sejak SMP dipakainya. Tiba-tiba wajah itu mengingatkan pada suasana ritual di Sulawesi. Istrinya terlihat sangat cantik, seperti ketika setiap kali lelap tertidur setelah si genderuwo memasuki kamarnya setiap tengah malam. Rasa menyesal yang luar biasa lagi-lagi memenuhi relung hatinya. Di titik ini, Sardi hanya bisa berharap dia benar-benar bisa membuka usaha di sini tanpa balik ke Sulawesi dan tanpa bersentuhan dengan pesugihan lagi. Hari demi hari pun berlalu. Sampai hari itu, tiba-tiba istrinya mengerang kesakitan. Sardi yang telah membeli mobil beberapa hari sebelumnya mengantar istrinya ke rumah sakit. Dokter sempat memeriksa kondisi kehamilannya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hanya saja, sang istri harus opname di rumah sakit untuk mengembalikan kondisi serta menjaga kesehatannya. Sardi pun harus mengikuti saran dokter. Sempat minta izin ke perawat, dia pulang mengabarkan hal ini ke rumah. Ibunya juga mengatakan bahwa semua saran dokter harus diikuti, karena ini adalah kehamilan anak pertama yang harus dijaga. Tiba-tiba Sardi ingat, nanti malam adalah malam ke-40 tahlilan kematian bapaknya. Hatinya berkata lagi, sang bapak benar-benar tidak berkenan dia hadir dalam acara tahlilan, sehingga istrinya harus menginap di rumah sakit. Lagi-lagi perasaan itu muncul sebagai anak yang sangat durhaka. Tangis Sardi kembali pecah di perjalanan kembali ke rumah sakit, bersama perasaan cemburu karena sebenarnya yang sedang dikandung istrinya bukanlah anaknya. Sardi berusaha perlahan mengatasi ini semua, sambil menanamkan kuat-kuat di hatinya bahwa ini semua adalah akibat dari pesugihan yang mau tidak mau harus ditanggungnya. Di titik ini, Sardi merasa dia bisa menyelesaikan pergulatan batinnya. Bapaknya tidak mungkin kembali, dan janin di rahim istrinya adalah tanggung jawabnya. Perawatan kali ini lebih ringan. Hanya 2 malam, istrinya diperbolehkan pulang. Sardi pun kembali tenggelam dalam aktivitas seperti biasa, menemani sang ibu sambil bercerita bahwa dia belum ingin membuka usaha apapun sampai bayinya lahir. Tabungannya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Karena perasaan berdosa yang amat sangat, ingin rasanya beberapa bulan ini dihabiskan untuk mendampingi sang ibu yang masih terlihat terpukul atas kepergian bapaknya. Kedua kakaknya yang di Surabaya hanya sesekali berkunjung, mungkin sekali atau 2 kali dalam sebulan. Waktu berjalan kembali dan peristiwa itu terulang lagi. Tepat di malam ke-100 kematian bapaknya, istrinya mengerang kesakitan dan itu memaksa Sardi untuk melarikannya lagi ke rumah sakit. Kali ini keyakinannya semakin kuat bahwa sebenarnya bapaknya sama sekali tidak berkenan Sardi ikut terlibat sejak acara mengangkat keranda, pemakaman, semua tahlilan sampai malam ke-7, malam ke-40, dan malam ke-100. Keyakinan itu benar-benar sangat kuat. Apalagi setiap kali dia mengingat tulisan tangan yang ditinggalkan bapaknya sebelum memaksa ke hotel malam itu di Sulawesi.
Seperti sebelumnya, setelah 2 malam di rumah sakit, istrinya diizinkan pulang. Hari-hari berikutnya kemudian berjalan normal dan tidak ada gangguan. Keseharian Sardi benar-benar dibaktikan untuk ibunya, menemani sang ibu siang dan malam, serta mencarikan rumput untuk kambing-kambing peninggalan bapaknya. Juga merawat sepetak kecil sawah yang dulu menjadi mata pencaharian utama bapaknya. Sardi benar-benar menikmati kehidupannya kali ini. Semua ingatan tentang Sulawesi dan pesugihan telah dibuangnya jauh-jauh. Rasanya dia ingin benar-benar bertobat dan berusaha menjadi orang yang pantas sebagai anak Pak Soleh, guru ngaji yang sangat dicintai masyarakat. Tak terasa hari itu tiba. Hari ketika istrinya mengalami kesakitan yang luar biasa dan ibunya menyarankan untuk segera membawa ke rumah sakit karena istrinya sepertinya akan melahirkan tidak lama lagi. Kali ini perjalanannya ditemani oleh ibunya dan Bule Sari, salah satu tetangganya yang juga berprofesi sebagai dukun bayi di kampung itu. Beberapa warga juga ikut mengantarnya. Terasa sekali pengaruh almarhum bapaknya kali ini. Keluarganya benar-benar dicintai masyarakat. Ketegangan terjadi malam itu. Sang istri mengerang kesakitan dan setelah rangkaian pemeriksaan, dokter memutuskan bahwa istrinya harus menjalani operasi sesar karena air ketuban yang kering dan istrinya sangat lemah, demi meminimalkan risiko bayi dan sang ibu. Sardi pun menyetujuinya. Apalagi biaya yang besar tentu tidak menjadi masalah baginya. Beberapa kali dia minta doa ibunya ketika istrinya dimasukkan ke ruang operasi. Dengan berbagai alasan yang Sardi pahami sebagai prosedur rumah sakit, dia dan ibunya tidak diizinkan masuk ke ruang operasi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sardi mondar-mandir berusaha mengurangi ketegangan. Sang ibu dilihatnya memejamkan mata sambil komat kamit mengucapkan doa tiada henti. Sardi diliputi banyak sekali kekhawatiran, terutama karena dia sangat tahu bahwa sang bayi sebenarnya adalah anak genderuwo. Kali ini rasa cemburu hilang tak bersisa, berganti rasa kasihan pada istrinya, serta harapan pada Yang Maha Kuasa agar semuanya berjalan lancar. Sekitar 20 menit kemudian, sang dokter pun keluar. Dari tatapannya, Sardi menerka akan ada kabar kurang baik yang didengarnya. Dan benar saja, sang dokter mengabarkan bahwa bayinya telah berhasil lewat operasi sesar dengan wajah yang sangat cantik. Tapi maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, istri Bapak tidak berhasil diselamatkan. Langit yang sebenarnya cerah malam itu seperti mengirim petir yang sangat dahsyat. Sardi spontan berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Sang ibu berusaha menenangkannya, walaupun air mata beliau juga tidak kalah deras mengucur. Sardi telah kehilangan istrinya, tapi dia harus bersyukur sang bayi berhasil diselamatkan. Suasana di depan ruang operasi itu menjadi sangat mengharukan dan menyayat hati. Beberapa tetangga yang ikut mendampingi terlihat mengerumuni Sardi dan ibunya untuk memberi penguatan. Sardi terduduk tersandar di tembok rumah sakit. Di titik ini dia sadar, semua ini terjadi karena kesalahannya. Pesugihan itu menjadi awal petaka dalam kehidupannya. Waktu kembali berjalan dan Sardi harus melanjutkan kehidupan bersama bayinya tanpa didampingi oleh istrinya. Setiap malam dia berdoa agar semua dosanya diampuni dan agar bapak dan istrinya benar-benar mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi mungil cantik itu kemudian dinamainya Bunga Suliana, di mana kata terakhir yaitu Suliana adalah nama almarhum istrinya. Sardi sadar betul itu bukan anaknya.
Tapi dia juga harus paham bahwa bayi cantik itu tidaklah layak menanggung dosanya. Malam itu, ketika Bunga Suliana terlelap tidur, Sardi memandangi wajah cantiknya dan bersumpah dalam hati, dia akan menjaga Bunga Suliana dengan segenap jiwa dan raganya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami akibat pesugihan penglaris Gunung Kawi full version. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.